Kucing, 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 kucing. Pak D, Pak D. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Mas Bro, selamat sore ya, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Brownie Rider. Pada sore ini saya akan membahas mesin SOHC versus DOHC ya, khususnya pada perbedaan mesin SOHC dan DOHC serta kelemahan dari mesin SOHC, DOHC juga kelebihannya ya. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang mesin SOHC dulu ya. Seperti yang sudah banyak dibahas oleh para motovlogger juga oleh para blogger, bahwa SOHC itu singkatannya itu adalah single overhead camshaft. Jadi istilahnya itu dia tuh cuma memakai satu camshaft aja ya. Nah, seperti contohnya yang mesin yang memakai tipe SOHC itu adalah New Vision Advance, Scorpio, Yamaha Scorpio, Mega Pro dari yang lawas sama yang baru, banyak lagi lah. Nah, komponen yang ada pada mesin SOHC sendiri itu adalah camshaft itu sendiri, noken as, terus dia memakai yang namanya itu rocker arm. Apa kalau kata orang otomotif itu sebagian besar itu ngomongnya itu adalah manuan ya, rocker arm. Dia itu penghubung antara noken as ke klep itu sendiri ya. Nah, itulah dia tuh memakai penghubung yang namanya rocker arm. Di situ perbedaan dari mesin SOHC dan DOHC. Dia masih memakai penghubung. Nah, sekarang bicara soal kelebihan SOHC ya. Kelebihan SOHC itu sendiri adalah simple ya. Dia simple, terus kita bisa atur kerenggangan setelahnya antara rocker arm dengan klep itu sendiri. Nah, itu lebih mudah ya untuk mesin SOHC. Nah, SOHC sendiri itu juga ada yang bilang itu ringan ya, soalnya dia cuma memakai satu noken off, satu noken as atau satu camshaft. Nah, di situ kelebihan mesin SOHC. Perawatannya sendiri juga mudah ya mesin SOHC. Nanti Mas Bro bisa tambahkan lah kelebihan mesin SOHC itu apa aja di komen ya. Terus kekurangan mesin SOHC itu sendiri apa? Bagi saya sih kekurangannya itu kalau di RPM atas, dia nanti itu akan bunyi agak berisik kalau di gas di putaran atas ya, kayak keras gitu bunyinya. Lanjut sekarang ke mesin DOHC. Nah, DOHC sendiri Mas Bro juga udah banyak yang tahu bahwa DOHC itu sendiri adalah singkatan dari double overhead camshaft ya. Istilahnya itu noken asnya itu dua, jadi dua noken as menggerakkan juga dua klep, yaitu klep masuk dan klep buang. Contohnya yang memakai sistem DOHC itu apa aja ya? CB dari all CB 150 sampai yang all new ini ya, R25, CBR dari yang 250 satu silinder sampai yang 2 silinder itu udah DOHC. Terus Suzuki Satria FU, Satria FI juga dia sudah memakai DOHC. Banyak lagi lah Mas Bro, itu bisa cantumkan lah ya. Komponen mesin DOHC itu apa aja? Ya, pertama tadi dari bawah ya, dari poros engkol dihubungkan pakai kamprat, rantai kamprat. Terus dia di atasnya ada dua camshaft, ada dua noken as. Nah, kemudian dari noken as itu sendiri langsung menyalur ke klepnya itu Mas Bro ya. Jadi dia tidak memakai namanya rocker arm ya, dia nggak memakai rocker arm. Jadi istilahnya itu lebih presisi ya. Dia dari mesin langsung disalurkan ke klep tanpa melalui perantara rocker arm. Nah, kekurangan mesin DOHC itu sendiri apa? Berat ya, soalnya dia menggerakkan dua camshaft atau dua noken as. Kucing, 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 kucing. Pak D, bahaya. Ayo hati-hati. Kekurangan DOHC yang kedua itu adalah dia itu gejala yang sering timbul itu adalah kampratnya itu, rantainya itu gampang kendu seperti itu, tapi ya jalannya lama sih. Pokoknya itu aja sih DOHC. Untuk kelebihannya ya, dia itu lebih presisi Mas Bro ya. Dia itu di RPM atas
juga lebih presisi lagi. Disitulah kelebihan mesin DOHC. Mas Bro nanti bisa cantumkan ya, untuk yang kurang apa, saya putar balik dulu, bisa cantumkan kelebihan mesin DOHC yang lain. Nah, kali ini saya akan membahas tentang yang sering jadi apa ya, perbincangan itu, bahwa SOHC itu cuma menang ditarikan bawah aja lah, di atasnya dia kalah. Terus DOHC itu menang tenaga atasnya, kalau SOHC menang torsinya. Nah, dari sini saya pengen membahas tentang itu Mas Bro ya, tentang apa iya sih sebenarnya pengaruh SOHC DOHC itu di situ. Menurut saya sih tidak ya. Ada yang bilang cuma SOHC menang torsinya saja, terus DOHC itu menang tarikan atas. Menurut saya tidak demikian ya. Soalnya apa? Ya emang benar, DOHC itu dia lebih presisi di putaran atas. Dia lebih presisi untuk masuk dan keluarnya bahan bakar dan gas buang itu sendiri. Sedangkan SOHC itu kan dia pakai perantara apa itu, rocker arm. Nah, rocker arm itu sendiri itu pada putaran atas dia itu kurang presisi Mas Bro. Itu nanti akan terjadi yang namanya gaya inersia ya. Gaya inersia itu sendiri adalah gaya di mana sebuah benda itu mulai bergetar tidak beraturan ya, pada saat benda itu menerima tekanan yang tinggi atau tekanan tertentu ya, mungkin ya tekanan tinggi lah, akhirnya dia getar, akhirnya dia gerak tidak beraturan. Tapi sih menurut saya sih SOHC dan DOHC itu bukanlah penyebab itu sendiri ya. Torsi dan tenaganya itu lebih unggul. SOHC torsi, DOHC tenaga atasnya lebih unggul. Menurut saya bukan itu ya. Yang lebih menentukan tenaga atas dan bawah, antara tenaga atas dan torsi itu unggul, itu adalah dari ukuran piston itu Mas Bro ya. Dari ukuran piston, antara diameter lebar piston dan langkah dari piston itu sendiri ya. Jadi kan mesin itu ada 3 tipe ya silindernya. Ada overstroke yang pertama ya. Yang kedua itu ada square engine. Nah, yang ketiga itu ada overbore. Nah, overstroke itu sendiri adalah dimana diameternya itu lebih pendek daripada langkahnya. Jadi istilahnya diameternya cuma 5 cm. Nah, langkahnya ini sendiri itu adalah mungkin 7 cm ya, seperti itu. Overstroke itu kan kita tahu sendiri ya, langkahnya lebih panjang, otomatis dia menang di torsi. Kenapa kok bisa menang di torsi kalau overstroke? Karena gini Mas Bro, dia kan langkahnya panjang, waktu kena dorongan itu kan langkahnya panjang. Nah, dia itu daya dorongnya lebih panjang, jadi setelahnya dia torsinya itu lebih kerasa di putaran bawah ya. Jadi dia daya dorongnya itu dia lebih terasa ya. Nah, makanya itu bukan pengaruh klepnya ya, bukan pengaruh sistem klepnya ya, SOHC atau DOHC, tapi lebih kepada tipe silinder yang digunakan ya. Nah, sekarang saya akan bahas square engine. Square engine itu sendiri itu adalah dimana diameter piston itu sama dengan langkahnya ya, hampir sama lah, mungkin cuma selisih 0,2 mili. Nah, itu sudah masuk tipe mesin square engine ya. Nah, kalau untuk square engine itu tenaganya itu merata Mas Bro, soalnya dia itu apa ya, sama ya antara langkah dan diameternya. Jadi dia itu tenaganya itu merata. Kalau Mas Bro nggak percaya, Mas Bro browsing aja ya. Nah, terus sekarang saya akan membahas tentang overbore. Seperti yang kita tahu bahwa overbore itu adalah diameter pistonnya itu lebih lebar atau lebih panjang dibandingkan diameter dibandingkan dengan panjang langkah dari dinding piston itu sendiri. Jadi diameter pistonnya dia lebih panjang daripada langkahnya ya. Nah, yang kita tahu kan karakter mesin overbore itu dia lebih menang di putaran atas ya. Karakter mesin overbore itu dia lebih menang di putaran atas, soalnya dia itu langkahnya pendek. Bener, dia di bawah itu dia itu tenaganya itu kurang, torsinya itu. Soalnya dia itu langkahnya pendek. Jadi dia itu daya dorongnya cuma sedikit Mas waktu putaran bawah. Nah, tapi waktu di RPM atas tenaga itu selasang ngisi terus itu, dia cepet. Dapatnya tenaga itu satu putaran itu cepet ya. Soalnya dia langkahnya pendek, dia itu cepet set gitu. Tapi apakah bakal begitu terus ya, cuma SOHC apa ya, bahwa overstroke itu menang di tarikan bawah? Nah, itu juga tergantung pengembangan dari pabrikan itu sendiri ya. Kurang lebih seperti itu sih antara mesin SOHC dan DOHC. Keren di sini Mas Bro ya, antara mesin SOHC dan DOHC itu seperti itu. Jadi bukan pengaruh dari klepnya ya, bukan pengaruh dari sistem klepnya itu, tapi dia pengaruhnya dari
tipe silinder yang digunakan, apakah itu overstroke, square engine atau overbore. Mas Bro bisa tahu sendirilah, Mas Bro bisa browsing. Saya cuma membantu apa ya, agar sebagian orang itu nggak salah mengerti antara SOHC dan DOHC. Kalau ada yang bilang SOHC itu apa ya, kurang apa ya, istilahnya itu kurang presisi, saya bilang sih enggak ya. Seiring perkembangan waktu juga SOHC itu dia bisa mencapai sampai 11.500 ya limiternya. Contohnya itu All New R15 yang baru, dia sekarang kan dia udah bisa mencapai limiternya itu 11.500 udah mencapai limiternya 11.500 ya. Jadi seiring perkembangan teknologi itu sendiri, nanti juga nggak memungkinkan bahwa SOHC itu sendiri bisa mencapai limiternya itu tinggi ya. Oke Mas Bro, sekian dulu. Semoga video ini dapat membantu Mas Bro. Kalau video ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman. Kalau enggak ya biarkan saja. Terus jangan lupa Mas Bro ya, like jika Mas Bro menyukai video seperti ini. Subscribe juga yang belum berlangganan dengan saya, atau yang ingin berlangganan dengan saya, tolong di subscribe ya. Oke Mas Bro, sampai di sini dulu. Saya lanjutkan di video berikutnya, nanti nggak tahu tentang apa ya. Oke Mas Bro, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa ya, dadah.